Translated and narrated by M Media. Zimiao, Anda menjatuhkan kartu identitas Anda. Terima kasih. Zimiao, ada apa denganmu? Di hari yang begitu penting, kau berani terlambat. Manajer Yang, maaf saya. Merangkak ke sana. Tuan Fu ada di sini. Juru kamera bersiaplah. Halo Tuan Fu. Halo Tuan Fu. Tuan Fu, Anda butuh sekretaris. Kenapa Anda tidak membiarkan saya menjadi sekretaris Anda? Biarkan saja dia. Dia. Saya. Tuan Fu, Zimiao tidak memiliki cukup pengalaman. Bagaimana kalau mempertimbangkan kembali? Apakah Anda mempertanyakan keputusanku? Tidak. Apa yang kalian tunggu? Cepat dan berterima kasih pada Tuan Fu. Terima kasih Tuan Fu. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Jika kau membuat masalah untuk Tuan Fu, awas kau. Masuk bersamaku. Zimiao, karena kau menghalangi jalanku. Jangan salahkan aku karena tidak baik. Apa yang kalian lihat bubar? Siapa namamu? Zimiao. Ini kamu. Zimiao. Apakah aku seseram itu? Kita bertemu di lift tadi. Pergi cetak jadwal hari ini. Siap, Tua. Xiao Qian, saya punya kabar buruk. Ketua baru kita adalah teman kencan buta Anda tadi malam. Xiao Miao, aku juga punya berita buruk. Ayahku memberitahuku, kencan buta kemarin sangat puas denganmu. Dia ingin bertemu denganmu lagi. Apa? Xiao Miao, kamu harus menangani layanan purna jual? Tidak mungkin. Fujinyan adalah atasan langsung saya sekarang. Jika dia tahu, saya akan kehilangan pekerjaan saya. Anda juga tahu tentang keluarga saya, tapi dia tidak mengenalimu. Bantu aku sekali lagi. Tidak mungkin, kumohon. Nanti aku akan mentraktirmu makan besar. Ini tidak akan terjadi lagi. Zimiao, semangat. Fujinyan tidak akan mengenali Anda. Tuan Fu, saya di sini hari ini untuk mengatakan sesuatu kepada Anda. Saya tidak akan menikahi Anda. Dan saya tidak akan menemui Anda lagi. Nona Lin, silakan duduk. Tuan Fu, izinkan saya berterus terang kepada Anda. Saya tidak akan menerima pernikahan karena alasan tertentu. Nona Lin, apakah Anda sudah memiliki seseorang yang Anda sukai? Apakah cinta rahasia 7 tahun terhitung? Nona Li. Nona Li. Apa? Tidak. Secara tradisional pernikahan menekankan kesetaraan sosial, saling menyukai, meskipun pertemuan kita diatur oleh keluarga kita. Karena Nona Li tidak memiliki seseorang yang Anda sukai.
Mengapa tidak saling memberi kesempatan? Saya rasa itu tidak perlu. Saya pikir begitu. Sayang, jadilah pacarku. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Chu Cheng, mengapa dia ada di sini? Dia sedang menyatakan cinta. Chu Cheng, aku juga ingin bersamamu. Tapi ku dengar, kamu punya teman wanita dekat. Aku. Dia hanya teman sekelas lama. Aku selalu menganggapnya seperti tema. Ternyata dia hanya menganggap saya sebagai saudara. Benarkah itu? Itu benar. Aku hanya mencintaimu. Aku tidak tertarik pada wanita lain. Ya. Nona Lee, Apakah ada hal lain? Tidak, saya akan pergi sekarang. Nona Lee. Anda berhasil membangkitkan minat saya. Aku tidak akan menyerah. Terserah. Chu Cheng. Saya diam-diam menyukai Anda selama 7 tahun. Anda masih tidak mengerti perasaan saya. Halo Xiao Kia. Xiao Miao, apakah situasi Fujinyan sudah ditangani? Xiao Qian Fujinyan ini terlalu sulit untuk dihadapi. Dia bilang, dia tidak akan menyerah. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Miao, apa menurutmu Fujinyan mungkin menyukaimu? Jangan konyol. Dia bahkan tidak tahu seperti apa saya sebenarnya. Dia mungkin hanya melakukan ini untuk menenangkan keluarganya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jika kamu bisa berhasil dengan Fujinya, maka semua orang akan bahagia. Baiklah, sampai jumpa. Sekretaris si aku telah menemukan sebuah rahasia. Rahasia apa? Haruskah aku memanggilmu Si Miao atau Lin Qianqia? Biar saya jelaskan. Syukurlah. Ini berantakan. Miao, kamu sekarang sekretaris pribadi tua. Apakah ini sikap kerjamu? Tuan Fu sudah tiba. Cepat buatkan kopi untuk Tuan Fu. Sekretaris si, apakah Anda mengenal Lin Qianqia? Maaf Tuan Fu. Saya tidak bermaksud untuk... Miao adalah seorang jalang. Beraninya kau menggoda Tuan Fu. Akan kucabik-cabik kau. Tidak, bukan manajer yang. Itu karena kecerobohan saya. Diam. Tuan Fu bukanlah seseorang yang bisa kau inginkan. Katak yang menginginkan angsa. Kamu dipecat. Keluar. Miao, apa kau dengar itu? Apa yang masih kau lakukan di sana? Tuan Fu menyuruhmu untuk pergi. Kubilang keluar. Bukan tempatmu mengkritik sekretarisku. Lain kali ajukan pengunduran dirimu. Tuan Fu saya. Sekretaris Si. Apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya? Bukan Tuan Fu. Bagaimana mungkin saya berani menyembunyikan apapun dari Anda? Apakah Anda mengenal Lin Qianqia? Anda boleh pergi. Halo, Anda berdua mencari siapa? Halo, saya mencari Lin Qianqia.
Maaf, Lin Qianqia sedang tidak di kantor saat ini. Direktur Lin, Anda datang tepat waktu. Pria ini sedang mencari Anda. Lin Qianqia. Kamu siapa? Lin Qianqian, pewaris keluarga Li. Apa? Kau bahkan tidak mengenali orang yang dijodohkan denganmu. Katakan padaku. Siapa wanita yang dijodohkan denganku? Hal ini. Mengapa aku harus pergi mencari? Ketua Lin sendiri untuk bertanya. Tidak. Kalau begitu katakan padaku. Siapa wanita itu? Itu dia. Dia. Dia sekretaris muka. Kau bahkan belum memperkenalkannya. Halo, saya Lin Qianxian. Halo Nona Li. Jawab aku. Siapa wanita yang dijodohkan denganku? Tidak nyaman membicarakan hal ini di depan orang lain. Mari kita bicara di sana. Begitulah kejadiannya. Maaf. Aku tidak bermaksud berbohong padamu. Panggil sahabatmu ke sini. Aku akan lihat bagaimana dia berani berbohong padaku. Bukan sahabatku. Dia juga tidak bermaksud berbohong padamu. Ini aku. Apa? Apakah Anda ingin saya secara pribadi berbicara dengan Ketua Li tentang Nona Lin dan kencan buta itu? Baiklah. Tempat The yang film sama. was translated and Pukul narrated 7 by malam M ini. Media. Sahabatku adalah orang baik. Jangan membuli dia. Cukup dengar. Ayo pergi. Aku sudah berhasil menenangkan Fujinya. Dia belum tahu kalau orang yang dijodohkan dengannya adalah kamu. Tapi kamu masih perlu menemuinya dan menjelaskan sedikit. Xiao Miao, tenanglah, kita bisa menang. Jami Gao, bawakan aku map biru itu dari mejaku. Baiklah. Kau pikir kau bisa bersaing denganku? Bagaimana Anda melakukan pekerjaan Anda? Bagaimana Anda bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Maaf, Tuan Fu. Saya akan memeriksanya kembali. Ulangi. Di mana spreadsheet yang saya buat? Jami Gao, ini kesalahanmu yang kedua. Tuan Fu sangat marah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau membuat kesalahan lagi, mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Saya tidak akan membuat kesalahan lagi. Fujinya. Siapa ini sangat mengganggu. Mengapa Anda tidak menjawab panggilan saya? Berapa lama lagi Anda ingin saya menunggu? Tidak. Bagaimana bisa saya melupakan ini? Maaf Tuan Fu. Saya akan segera ke sana.
Tuan Fu. Maaf membuat Anda menunggu. Nona Shi, Anda benar-benar Nona terlambat. Anda terlambat 2 jam. Apakah Anda tahu betapa berharganya waktu saya? Tuan Fu, saya sangat minta maaf. Saya sangat bingung karena terlalu banyak bekerja. Sungguh pemimpin yang payah. Membuat karyawan bekerja lembur selarut ini. Ini. Tuan Fu, saya minta maaf atas perilaku menipu saya terhadap Anda. Apakah Anda pikir saya akan kekurangan permintaan maaf dari Anda? Apakah Anda tahu betapa mengerikannya? Akibatnya bagi mereka yang mencoba menipu saya. Betapa menyedihkan. Tuan Fu, saya sangat minta maaf. Jika Anda bersedia memaafkan saya akan mencari cara untuk memberi kompensasi kepada Anda. Kompensasi. Bagaimana Anda akan memberi kompensasi? Bagaimana kalau begini? Mulai sekarang, The film was translated Anda and pergi berkencan dengan narrated saya by 10 kali. Media. 10 kencan ini. Anda harus hadir setiap kali saya menelepo. Bisakah Anda melakukannya? Itu tidak benar. Dan menandatangani perjanjian. Dalam bisnis ini, terutama hanya tentang membuat kesepakatan. Nona Shi, Anda bisa tenang. Saya tidak punya perasaan apapun pada mereka yang telah menipu saya. Datang menemui Anda. Hanya saja, untuk mengatasi desakan kakek saya agar saya menikah. Itu bagus. Si Xiaoye. Nama belakangmu juga sih. Tidak, saya lupa mengganti nama belakang saya. Itu nama panggilan saya. Seharusnya tidak banyak orang yang tahu. Seharusnya, benar. Ya, Bagaimana kalau begini? Mari berteman di WeChat. Jadi nyaman untuk menghubungi satu sama lain nanti. Ponselmu terlihat persis seperti milik sekretarisku. Bahkan tasing ponselnya pun sama. sial. Bagaimana bisa saya mengeluarkan ponsel kerja saya? Ini casing ponsel yang populer. Tidakkah kamu tahu? Benar. Ini ponsel kerja saya. Aku akan menambahkanmu dengan ponsel pribadiku. Ini, kamu pindah. Bodoh sekali. Itu aku. Tuan Fu, mohon lihat berkas yang saya kirimkan. Jika tidak ada masalah, akan saya kirimkan kepada mereka. Mohon lihat spreadsheet itu. Jika tidak ada masalah, saya akan berkomunikasi dengan bagian keuangan terlebih dahulu. Jamie Gao, sekarang jam kerja. Semua orang sedang rapat. Apa yang sedang kau lakukan? Maafkan saya, manajer Yang. Jika kau tidak bekerja keras, keluar. Baiklah, lanjutkah? Tuan Fu benar-benar membela sekretaris Yi. Ya, begitu Tuan Fu tiba dia menugaskannya menjadi sekretaris pribadinya. Apakah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka? Tuan Fu, mohon lihat laporan bulan lalu. Apakah ada perbedaan dengan bulan ini? Jika tidak ada perbedaan, saya akan membuat beberapa tanda terima sederhana di sini. Pada dasarnya tidak ada masalah. Rapat ditunda. Sekretaris Shi, mohon susun risalah rapat hari ini dan kirimkan kepada saya. Ponsel Anda berdering. Aku tahu. Kau tahu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Panggilan spam. Sekretaris Shi, saya ada pesta koktail bisnis nanti.
Anda ikut dengan saya. Ingatlah untuk membantu saya menolak Minuma. Tuan Fu, aku sedang tidak enak badan karena datang bula. Bisakah orang lain pergi? Tuan Fu, saya bisa membantu Anda menghalangi Minuma. Tidak perlu. Siapa orang di sebelah Tuan Fu itu? Riasan ini terlihat seperti Kilmate. Ya. Bagaimana bisa Tuan Fu bersama sampah seperti ini? Aku melihatnya beberapa hari yang lalu. Aku tidak tahu dari mana orang udik ini berasal. Dia benar-benar tidak tahu malu. Bergantung pada Tuan Fu. Tidak tahu malu. Anda bisa berjalan-jalan di sini dulu. Aku akan datang mencarimu nanti. Silakan. Lihat-lihat, Tuan Fu tidak tahan lagi, dan akhirnya meninggalkannya sendirian. Haruskah kita pergi dan menemuinya? Biarkan dia tahu tempatnya. Baiklah, ayo pergi. Si itik buruk rupa. Siapa namamu? Kau tahu kau adalah tip orang yang seharusnya tidak dilihat oleh orang lain, Kak. Apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Apa yang ingin kita lakukan? Tentu saja kami ingin kau memiliki kesadaran diri. Jauhi Tuan Fu. Orang sepertimu berpikir kau pantas bersama Tuan Fu. Lihat pakaian ini. Tas mengelupas. Kosmetik murah. Gaun ini mungkin dari kios pinggir jalan. Jika kau tidak tahu apa-apa, kau akan mengira seorang pekerja migran datang ke kota. Kau tidak berpikir berpegangan pada Tuan Fu. Tuan Fu membawamu ke perjamuan ini. Kau pasti akan bisa memasuki dunia kami. Lingkaran seperti kami bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh gadis manis seperti dia. Apakah punya uang membuatmu sehebat itu? Apakah punya uang berarti kamu bisa menginjak-injak harga diri orang lain? Tentu saja. Punya uang itu hebat. Bukankah itu hanya dilahirkan di keluarga yang baik? Lihat betapa sombongnya kalian semua. Masing-masing dari kalian terlihat seperti ikan buntal. Kau. Jalan kecil. Gadis manis yang tidak ada yang peduli padanya. Beri dia pelajaran. Bagus. Dasar kau ikan buntal. Kau membuatku marah. Beraninya kau memarahi kami. Beri dia pelajaran. Pergi. Untung aku belajar uang bakuan beberapa tahun. Kalau tidak aku akan menderita kerugian besar malam ini. Gadis jalang, beraninya kau melawan. Apa kau tahu siapa ayahku? Aku akan membuatmu menghilang dari Haicheng. Aku akan membuatmu membusuk di penjara. Dasar kampungan. Kau dalam masalah besar, kau tahu itu. Di sini di Haicheng, tidak ada yang berani menyentuh mereka. Tunggu saja, berlutut dan minta maaf padaku. Aku juga akan menamparmu ratusan kali. Ayo sini kau, jalan. Berlutut di hadapanku. Ulangi itu. L. Tuan Fu, kau harus membela kami. Wanita jalang ini, kami hanya mengatakan beberapa patah kata padanya, dan dia memukul kami. Lihat wajahku merah semua. Ya Tuan Fu. Cepat beritahu aku, siapa wanita biadab ini? Aku akan memberitahu ayahku. Aku akan menyuruhnya ditangkap. Apa yang terjadi? Aku sudah tahu apa yang terjadi. Dengan latar belakang keluargamu, kau berani mempermalukan wanitaku. Beritahu, bagaimana kau ingin mati? Maafkan aku Tuan Fu. Maaf, Tuan Fu. Kami hanya bercanda. Enyahlah. Apakah sakit? Tidak apa-apa. Aku akan menyuruh seseorang mengirimimu gaun baru. Halo. Diam. Sudah kubilang aku tidak membutuhkannya. Jangan menelponku lagi. Hanya itu saja. Ini. Aku ke kamar kecil dulu. Si Miao ini.
Itu membuatku takut. Aku hampir ketawa. Seharusnya aku memberinya lebih banyak tadi. Nah, itu baru tampak. Sekretaris Shi, kirimkan aku gaun baru. Tuan Fu. The film was translated and narrated by M. Media. Kapitalis jahat. Xi Xiaoye, apa kabarmu? Apakah kau terluka parah? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, Tuan Fu. Apakah kau perlu pergi ke rumah sakit? Aku baik-baik saja, Tuan Fu. Karena aku membawamu ke perjamuan ini. Aku memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatanmu. Keluarlah dan biar aku lihat. Aku baik-baik saja, Tuan Fu. Anda tidak perlu khawatir. Aku hanya ingin sendiri untuk sementara waktu. Entah ikut aku ke rumah sakit, atau keluar dan biar aku lihat. Tuan Fu, aku benar-benar baik-baik saja. Aku tidak ingin mengatakannya lagi. Apa yang harus dilakukan? Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak keluar, aku akan masuk. 3, 2, 1. Ada apa? Aku baru saja terluka. Tutupi itu. Wajahmu jadi seperti ini. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Fu, kau sangat tidak bertanggung jawab. Sahabatku datang ke pesta ini bersamamu, dan kau hanya melihatnya diintimidasi. Ayo pergi. Kita tidak bisa melawan mereka, tetapi kita bisa menghindarinya. Bagaimana keadaanmu, Xiao Miao? Apa kau terluka? Coba tebak. Aku sudah berlatih untuk ini. Fu ini sudah keterlaluan. Aku akan memberitahu keluargaku sekarang juga. Kencan buta dengannya dibatalkan. Sekarang dia tidak akan punya muka untuk mengganggumu lagi. Ayo pergi. Misi selesai. Mari kita rayakan. Sayang. Sahabatku dan aku akan merayakan. Tidak ada waktu untukmu. Bersenang-senanglah sendiri. Ya. Sampai jumpa. Xiao Qian, apakah kamu punya pacar? Ya. Dia sangat tampan. Aku akan mengenalkanmu nanti. Ayo pergi. Ayo pergi. Tuan Fu, kopi Anda. Berhenti. Tuan Fu. Kenapa kau tidak menjawab panggilanku semalam? Aku tidur lebih awal tadi malam. Mulai sekarang kau harus menjawab panggilanku. Siaga 24 jam. Siaga 24 jam. Jika kau tidak bisa melakukan itu, keluar dari perusahaan. Aku mengerti, Tuan Fu. Lanjutkah? Kapitalis jahat. The film was translated and narrated by M. Media. Fujian sangat tidak terkendali. Apakah kamu mencoba membuatku terkena serangan jantung? Gadis Lin menelepo. Katanya kencan buta itu gagal. Coba tahu beritahu aku apa yang terjadi di sini. Kakek. Takut macam apa? Bukankah aku sudah memberimu nasihat? Sudah aku bilang bersikaplah lembut. Apa kau tidak tahu? Apa artinya bersikap lembut? Apa kau belum cukup menonton drama TV? Pria harus bersikap lembut pada wanita. Penuh perhatian dan peduli. Lihatlah para pemeran utama pria di drama TV. Seperti dirimu yang selalu dengan wajah mesam. Kakek. Sebaiknya kau kurang menonton sinetron melodramatis itu. Hentikan omong kosong itu. Jika bukan untuk mengajarimu cara mengejar gadis, aku sudah punya cucu sekarang. Kau pikir aku ingin melakukan ini? Baiklah. Jangan bicarakan ini lagi. Baiklah. Aku sudah menemukan beberapa lagi untukmu. Wanita sosialita. Masing-masing adalah yang terbaik. Ingat. Kosongkan malammu. Kita akan bertemu dengan baik malam ini.
Gadis-gadis kaya itu sangat membosankan. Aku tidak menyukai mereka. Kau bahkan belum bertemu mereka. Bagaimana kau tahu kau tidak menyukai mereka? Fujinya. Kau tidak semakin muda. Apa kau akan menjadi bujangan seumur hidup? Aku beritahu padamu, kau harus pergi kencan buta malam ini. Aku sudah menghitungnya. Kau mulai pukul 6. 1,5 jam setiap pertemuan. Dia seharusnya selesai pada pukul 12. Malam ini kita bisa bertemu semua kandidat. Kakek. Sebenarnya, aku sudah punya pacar. Fujinya. Kau sudah tumbuh sayap ya? Kau berani berbohong pada kakekmu. Aku tidak berbohong padamu. Aku belum memberitahumu sebelumnya. Karena aku tidak berpikir waktunya tepat. Aku akan membawanya untuk menemuimu segera. Kau benar-benar punya pacar. Baiklah. Baiklah, kau memanfaatkan waktumu dengan baik. Bawa dia kembali ya, agar kakek bisa melihatnya. Ada lagi. Tidak. Keluar. Balokis ini sebenarnya punya pacar. Tidak mengerti. Fujinya. Nonashi. Apa kabar? Apakah kau merasa baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nonashi. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku ingin mengundangmu makan malam malam ini. Tuan Fu, sungguh, bukankah kita sudah mengatakan bahwa masalah kecil kita sudah berakhir? Selain itu, Anda adalah bos besar. Mengapa repot-repot dengan orang kecil seperti saya? Bukankah aku sudah cukup mempermalukanmu terakhir kali? Aku adalah seorang yang taat aturan. Mari kita patuhi perjanjiannya. Anggap saja ini sebagai pertimbangan. Sebuah kenca. Tidak. Halo. Dan dia masih punya pacar. Halo Tuan Fu. Sekretaris Shi. Siapkan hadiah yang disukai seorang gadis. Baiklah. Jadi aku membeli hadiah untuk diriku sendiri. Nonashi. Kau sedikit mirip dengan seseorang dari perusahaanku. The film was Hanya saja, translated and narrated dia by tidak memakai M. banyak Lee. hiasan. Nonashi. Ada apa? Maaf. Ngomong-ngomong. Tentang tadi malam. Aku benar-benar tidak berpikir jernih. Mohon terima hadiah ini sebagai permintaan maaf. Aku baik-baik saja. Jadi Anda tidak perlu membelikan saya hadiah. Nonashi. Hanya karena sopan santu. Setidaknya kau harus melihatnya. Itu hanya parfum, aku tahu itu. Hidungku sensitif. Aku bisa mencium aromanya bahkan sebelum aku membukanya. Terima kasih tapi Anda harus membawanya kembali. Fujin yang aku, sekali hadiah diberikan. Tidak diambil kembali. Jika kau tidak menyukainya. Buang saja. Baiklah. Terima kasih Tuan Fu. Ngomong-ngomong Nonashi. Aku ingin meminta bantuanmu. Seperti yang kau tahu. Kakekku telah mengatur kencan buta untukku. Aku ingin kau berpura-pura menjadi pacarku. Untuk membantuku mengatasi tekanan keluarga untuk menikah. Seperti yang diharapkan, satu kebohongan mengarah ke lebih banyak kebohongan yang tak terhitung jumlahnya. Berpura-pura menjadi Shi Xiaoyi untuk pergi kencan buta dengan Tuan Fu sudah keterlaluan. Harus bertemu dengan keluarganya sudah terlalu berlebihan. Maafkan saya, Tuan Fu. Aku benar-benar tidak bisa membantumu dengan ini. Anda harus mencari orang lain. Tunggu. Nonashi. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Sesuai dengan perjanjian. Terlepas dari alasan kencan itu, kedua belah pihak harus bekerja sama. Jika salah satu pihak menolak untuk memenuhi perjanjian, maka pihak yang melanggar harus membayar 1 juta. 1 juta.
Dan ini. Persyaratan yang tidak adil. Aku ceroboh. Lihat menunya. Apapun yang kau inginkan aku yang traktir. Kursi ini. Kami sedang duduk di sini. Permisi. Minggir. Seseorang ada di sini. Apakah ini baik-baik saja? Lihat, ini adalah wanita cantik yang khas. Mungkin memposting di Moments-nya sekarang. Biar ku tebak dulu. Check-in biasa di nomor 8 Daban. Duduk di kursi makan Ritz Carlton. Memegang secangkir teh sore mewah. Tas palsu di sebelahnya. Berpose angkuh. Dan kemudian menambahkan sedikit sastra. Keterangan sok yang bahkan tidak dia mengerti. Benar. Justru tipe gadis yang aku suka. Mengemas dirinya sebagai dewi yang menyendiri. Berpose di tempat-tempat terkenal di internet. Memonopoli sumber daya publik. Itu tidak lebih dari wanita jalan. Mencoba menipu pria kaya. Menjual diri untuk harga yang bagus. Menunggu pria kaya terpancing. Aku beritahu padamu. Jangan pernah memikirkannya. Gadis sekelas dirimu. Salah. Gadis loka. Kau hanya bisa menipu pria tampan. Dan para pengejar wanita. Orang kaya sejati tidak akan tertarik padamu. The film was translated Menjijikan. and narrated by M Media. Anda tampaknya tahu banyak. Apakah Anda pernah melakukannya sebelumnya? Aku terlahir superior. Aku benar-benar tidak tahan. Dengan gadis yang berlagak seperti dirimu. Jika kau bukan seorang wanita, aku sudah menamparmu. Gadis jalan yang bermulut tajam. Mengapa membuang waktu berbicara dengannya? Manajer, manajer. Manajer, kemarilah. Usir selebriti internet bau ine dari sini. Tuan Fu, ada angin apa hingga datang ke sini? Silakan duduk. Ya, aku baru saja menyelesaikan sebuah kesepakatan besar dengan perusahaanmu. Aku datang ke sini untuk merayakannya. Kebetulan sekali kau ada di sini. Manajer, usir wanita ini dari sini. Beri Tuan Fu tempat duduk. Sang Malcangka. Minta maaf. Tuan Fu, aku tidak mengerti apa maksudmu. Minta maaf kepada pacarku. Maafkan aku Tuan Fu, maafkan aku. Nora, aku buta. Aku minta maaf. Jeng, apa yang kau lakukan? Ini hanya beberapa Tuan Fu. Kami di sini untuk merayakan. Mengapa kau melakukan ini? Wanita bodoh, kau tidak mengerti apapun. Tuan Fu adalah satu-satunya pewaris Fu Group. Dia adalah klien terbesar perusahaan kita. Memintaku untuk meminta maaf saja sudah merupakan kehormatan. Kau berani mempermalukan wanitaku. Pesanan hari ini dibatalkan. Tuan Fu, aku minta maaf. Aku salah. Begitu banyak orang yang menonton. Lupakan saja. Keluar. Kau tidak apa-apa. Bersamaku. Selalu ada lalat seperti ini yang mengganggumu. Bersama dengan orang penting seperti Anda. Tekanannya sangat tinggi. Aku minta maaf. Aku telah bersalah padamu. Aku sudah terbiasa.
Tapi Tuan Fu sangat mendominasi Barusa. Pesanan itu, apakah itu akan memengaruhi Anda? Hanya beberapa ratus juta. Jika hilangnya sudah. Bagiku, kebahagiaanmu lebih penting. Beberapa ratus juta? Maafkan saya. Aku pikir aku benar-benar menyebabkan masalah bagimu. Jangan sebutkan itu. Aku menyuruhmu memesan tadi. Apa kau sudah memesan? Apa? Jika kau tidak suka, kita bisa pergi ke tempat lain. Baiklah. Saat ini, aku butuh semangkuk Luosifin lezat untuk menenangkan jiwaku yang terluka. Luosif. Aku yang traktir. Aku akan membiarkanmu mencoba hidangan rakyat jelata kami oleh orang biasa setiap hari. Inikah yang kau sebut hidangan lezat? Tuan Fu, jangan meremehkan warung kaki lima sederhana ini. Ini enak. Bos, 2 mangkuk Luosifin tes ya. Datang. Ini Luosifinnya. Ini nikmatilah. Baiklah, terima kasih. Cobalah. Tidak akan enak kalau dingin. The film was translated and narrated by M Media. Kau yakin? Apa kau benar-benar bisa makan ini? Tentu saja, cobalah. Itulah rasanya. Sama seperti sekretaris Shi. Tuan Fu, Anda baik-baik saja? Ini, apa yang harus saya lakukan? Bilas dengan air. Sini. Cantik sekali. Semuanya baik sekarang. Silakan makan. Sepertinya begitu. Ini sangat enak. Benar, makan. Xiao Miao. Mengapa kau berpakaian seperti ini? Aku baru saja pergi ke pesta topan. Diselenggarakan oleh perusahaan. Ya, Apa kabarmu? Apa kau masih sibuk dengan pekerjaan? aku juga baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Aku sibuk mencari investor akhir-akhir ini. Benar-benar membuat pusing. Benar, aku punya 2 tiket konser. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Aku tidak punya waktu untuk pergi. Ini satu untukmu. Tuan Fu, aku tahu wanita ini tidak sederhana. Dia bermain 2 kaki dengan beberapa pria. Kudengar. Perusahaanmu sedang bersiap untuk berinvestasi dalam sekelompok perusahaan inovatif. Tapi itu membutuhkan referensi internal. Rekomendasikan aku kalau waktunya tiba. Kau tahu bisnisku. Pasti memenuhi standar. Baiklah, tidak masalah. Kakak yang baik. Aku akan mentraktirmu makan besar setelah ini selesai. Aku ada urusan. Aku pergi sekarang. Harus pergi, bicara nanti. Si Xiaoye. Tuan Fu, Anda sudah tidur selama 3 hari. Semoga cepat sembuh. Xi Miao. Tuan Fu, saya di sini. Kumohon jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Tuan Fu, Anda akhirnya bangun. Sekretaris Shi. Hati-hati. Pelan. Sudah berapa lama aku seperti ini? Di mana si Xiaoye? Kenapa dia tidak ada di sini? Apa sih? Tidak apa-apa. Kau sudah menjagaku selama ini.
Aku kebetulan lewat hari itu. Aku melihatmu tertabrak mobil. Jadi aku membawamu ke rumah sakit. Di mana ponselku? The film was translated and narrated by M Media. Hubungi wanita ini. Suruh dia datang ke rumah sakit. Ya, Tuan Fu. Aku akan segera pergi. Bilu merawat Ina. Tuan Fu. Baiklah, Siapa selingkuhan malam itu? pezina apa? Si Xiaoye. Kau berani berbohong padaku. Apa yang kau bicarakan? Ceritakan apa yang terjadi. Ini hanya temanku. Aku hanya kebetulan bertemu dengannya hari itu. Hanya mengobrol. Apa? Tema. Aku bertanya padamu tentang malam kecelakaan itu. Di mana kau saat itu? Jika bukan, karena sekretarisku menyelamatkanku, aku mungkin sudah mati. Jika aku tidak peduli padamu, apa aku akan berbaring di sini sekarang? Tuan Fu, sejujurnya aku tidak tahu Anda mengalami kecelakaan mobil hari itu. Kalau tidak, aku pasti tidak akan mengabaikanmu. Kita sudah saling kenal begitu lama. Apa kau tidak percaya padaku? Nonasi apapun yang terjadi. Karenamu aku koma selama 3 hari. Dan melewatkan proyek senilai ratusan juta. Bagaimana kau akan melunasi utang ini? Tentu saja. Jika kau bersedia menjadi pacarku. Temani aku menemui kakakku sekali. Kali ini, aku akan melepaskanmu. Tuan Fu, aku merasa Anda menjebakku. Ratusan juta sungguh. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan mencari sekretarisku. Aku percaya padamu, aku percaya padamu. Aku setuju, baiklah. Tanganmu tidak terluka? Tidak bisakah kau makan sendiri? Aku baru saja kehilangan ratusan juta. Aku tidak ingin bergerak. Jangan nakal. Aku tidak akan menyuapimu lagi. Baiklah. Ratusan juta. Baiklah. Aku akan menyuapimu. Tuan Fu, apakah Anda di dalam? Manajer Yang. Kenapa dia ada di sini? Haruskah aku bersembunyi? Tidak. Kenapa bersembunyi? Tuan Fu, saya masuk. Tuan Fu, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda merasa lebih baik? Banyak orang di perusahaan yang mengkhawatirkan Anda. Saya datang ke sini khusus untuk menemui Anda. Aku baik-baik saja. Tuan Fu, bagaimana kalau saya tinggal dan merawat Anda? Seorang pengasuh tetaplah orang luar. Tidak perlu. Ada perawat. Tuan Fu, mengapa kaki Anda begitu bengkak? Kaki panjang. Tuan Fu, jangan terlalu sopan padaku. Setelah semua yang terjadi di antara kita, tidakkah kau tahu bagaimana perasaanku padamu? Bagaimana kalau aku memberimu pijatan? Manajer Yang. Kau. Keluar dulu. Ambilkan pakaianku dari tempat kerjaku. Soal perawatan. Kita bicarakan nanti. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambilnya sekarang. Tuan Fu, bunga-bunga itu.
Apa dia sudah pergi? Pergi. Aku sekarat. Turu. Itu baru kau. Berlari-lari seperti ayam tanpa kepala. Mari kita bicara bisnis. Karena kau bukan Ling Qianqian yang asli. Kita perlu mencari cara yang masuk akal. Untuk membuat kakekku percaya bahwa kita punya sejarah pertemuan. Katakanlah kau jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Dan secara aktif mengejarku. Kau. The film was translated and Seleraku narrated tidak by seburuk M itu. Media. Hei kau, Jika kita berbicara tentang cinta pada pandangan pertama, seharusnya kau yang jatuh cinta padaku. seleraku juga tidak seburuk itu. Atau kita bisa bertemu secara kebetulan di jalan. Atau, hei kau menabrakku dengan mobilmu. Dan kemudian kita bersama. Itu tidak masuk akal. Sungguh kebetulan. Kita terjebak di lift bersama. Setelah diselamatkan, kita jatuh cinta dan bersama. Mustahil. Kenapa itu tidak mungkin? Begitulah cara mereka melakukannya di drama TV. Baiklah, aku tidak mau naik lift sendirian. Apa kau punya rahasia yang tak terkatakan? Biar aku berpikir. Klaustrofobia. Apa masalahnya? Aku akan melindungimu. Pikirkan saja yang lain. Tuan Fu. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain. Kalau begitu, maka kita akan mencari Ling Qianqian yang asli. Katakan saja kau diperkenalkan kepadaku oleh Ling Qianqian. Aku yakin kakek juga akan lebih yakin. Kau tetap yang terbaik. Di mana sekretarisku? Panggil sekretarisku untukku. Aku perlu bicara dengannya. Dia sepertinya sudah kembali ke perusahaan. Katakan saja apa yang kau butuhkan. Aku ingin keluar. Tunggu. Sekretaris Shi. Bukankah kau sudah kembali ke perusahaan? Tuan Fu. Lalu lintas. Apakah ini terlihat bagus? Yang ini. Baiklah. Jepit rambut di rambutmu. Dari mana itu berasal? Aku membeli ini di warung pinggir jalan. Kenapa kau menanyakan ini? Tidak ada. Ini sangat mirip jepit rambut temanku. Ini desain klasik. Ini cukup normal. Tuan Fu. Bukankah Anda bilang Anda ada rapat penting yang harus dimulai? Adakan pertemuan dengan semua staf. Baiklah. Aku pergi dulu. Seperti yang sudah kubahas dengan semua orang di pertemuan sebelumnya, perusahaan berencana untuk berinvestasi di beberapa bisnis kecil. Jika kau pikir kau punya kemampuan, kau bisa merekomendasikannya. Semua orang bisa berbicara dengan bebas. Kau bisa mengatakan apapun yang kau inginkan di pertemuan ini. The film was translated and narrated by M Si Mio, Media. ceritakan apa pendapatmu.
Aku merekomendasikan Chu Cheng perusahaan. Pernahkah kau mendengar tentang perusahaan ini? Tidak. Fokus utama mereka adalah menggunakan teknologi tinggi untuk memperpanjang umur baterai lithium. Tapi perusahaan mereka agak kecil. Tetapi teknologi pengembangan mereka memiliki potensi besar. Aku pikir ini layak diinvestasikan. Karena tidak ada orang lain yang ingin mengatakan apapun. Rapat ditutup. Jamie Gao datang ke kantor ketua. Masuk. Tuan Fu, saya melaporkan Jamie Yao karena menyalahgunakan kekuasaannya. Sebagai sekretaris Anda, dia secara terbuka mengabaikan kepentingan perusahaan. Perusahaan kecil seperti Chu Cheng perusahaan. Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan perusahaan kita? Adapun mengapa sekretaris Jai merekomendasikan mereka? Saya khawatir dia telah disuap cukup banyak. Lihat Tuan Fu. Aku tidak. Masih mengatakan kau tidak melakukannya. Aku sudah tahu itu. Kau dan pemilik Chu Cheng perusahaan. Kalian sudah saling kenal sejak lama. Kudengar hubungan kalian cukup istimewa. Tuan Fu. Jamie Yao memiliki masalah dengan karakternya. Orang seperti ini secara terbuka mengabaikan kepentingan perusahaan. Dia harus dipecat. Untuk menjadikannya contoh. Kau keluar dulu. Lihat Tuan Fu. Keluar. Baiklah. Orang ini terlihat familiar. Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tuan Fu ini teman lama saya Chu Cheng. Dia memiliki wajah yang biasa. Ceritakan mengapa kau merekomendasikannya. Chu Cheng adalah siswa terbaik di sekolah. Hal-hal yang dia teliti. Bahkan para profesor menyetujuinya. Dan telah menerbitkan makalah profesional di beberapa lembaga yang diakui secara internasional. Meskipun perusahaan Chu Cheng kecil. Tetapi teknologi pengembangan mereka memiliki potensi besar. Saya pribadi berpikir ini layak untuk diinvestasikan. Kau tahu. Bukan itu yang ingin ku dengar. Tuan Fu, saya akui saya cukup dekat dengan Chu Cheng. Tapi saya bersumpah, saya sama sekali tidak menerima suap, dan saya tentu saja tidak menyalahgunakan kekuasaan saya untuk keuntungan pribadi. Apa yang saya katakan adalah fakta objektif. Aku mengerti. Aku akan mempertimbangkannya. Dah. Kau tidak perlu merasa bersalah karena melakukan hal yang benar. Terima kasih Tuan Fu. Kau boleh pergi sekarang. Chu Cheng. Suruh pemilik perusahaan Chu Cheng segera menemuiku. Aku sudah mengetahui situasi umum perusahaanmu. Mendukung bisnis kecil dan mikro. Proyek ini bisa diberikan kepada perusahaan Anda. Tapi aku punya syarat. Tuan Fu, tolong beritahu saya apa yang Anda butuhkan. Kuharap kau memperlakukan si Miao dengan baik. Dan tidak menyia-nyiakan perasaannya. Mengecewakan seseorang. Tuan Fu, apakah ada semacam kesalahpahaman? Kesalahpahaman. Aku punya pacar. Si Miao dan aku hanya teman baik. Baiklah, aku mengerti, kau boleh pergi sekarang. Tunggu. Apa kau kenal seseorang bernama Xi Xiaoye? Xi Xiaoye. Aku tidak mengenal siapapun dengan nama itu. Tetapi nama keluarga Xi? Kau boleh pergi sekarang. Baiklah. Masalah perusahaan Chu Cheng pada dasarnya sudah beres. Setelah ditinjau, itu memenuhi kriteria investasi kami. Benarkah? Terima kasih Tuan Fu.
Maafkan saya, maafkan saya. Proyek yang benar-benar menjanjikan. Kami juga tidak akan mempermasalahkan formalitas itu. Jangan masukkan dalam hati apa yang dikatakan manajer yang. Aku hanya memberitahumu. Iya, saya akan bekerja keras. Aku hanya memberitahumu. Kau boleh kembali bekerja. Baiklah. Benar si Miao. Aku melihat sesuatu hari ini yang menurutku cukup cocok untukmu. Katanya, wanita harus tetap rasional dan berkepala dingin dalam cinta. Dan berkepala dingin. Jangan biarkan emosi membutakanmu. Terutama saat memilih pasangan. Hati-hati. Hanya itu. Baiklah. Chu Cheng. Bagaimana bisa dia bersama Xiao Qia? Jadi pacar baru Xiao Qia adalah Chu Cheng. Mengapa mencintaiku sebesar ini? Halo, Tuan Fu. Ada apa? Ada apa denganmu? Saya baik-baik saja. Apa kau minum? Kau di mana? Tidak, kakak. Ini sudah di luar jam kerja. Aku minta alamatmu. Aku di KTV. Di sebelah perusahaan. Tuan Fu, The film was translated Mengapa and Anda ada di sini? narrated by M Media. Si Miao, berapa banyak yang sudah kau minum? tidak banyak, tidak banyak. Ini bukan apa-apa. Ayo mari kita minum dan bernyanyi bersama. Anda tidak akan menyesal. Pria tidak melihat. Selama yang paling dicintai. Tuan Fu. Tahukah Anda mengapa? Anda begitu tampan dan kaya, dan masih tidak bisa menemukan pacar. Akan saya beritahu. Itu karena Anda terlalu sedikit tersenyum. Anda harus lembut dengan wanita. Kehangatan Anda tahu. Ayo, berikan kami senyuman. Katakan padaku, ada apa denganmu? Aku sudah menyukainya selama 7 tahun. 7 tahun. Dia hanya terus memperlakukan saya seperti salah satu dari teman-teman pria. Lebih baik memberi makan anjing. Kau sedang membicarakan Chu Cheng. Aku sudah membayar uang sewa rumah. Selain itu, suruh dia kembalikan kuncinya. Kalau tidak, fujinya. Reputasiku. Tidak. Apa yang telah saya lakukan? Jangan bilang.
Aku telah mengungkap identitasku sebagai Xi Xiaoyi. Apakah panggilan ini untukku atau untuk Xi Xiaoyi? Halo. Nona Xi, besok akhir pekan, Anda harus kembali ke kampung halaman saya bersama saya untuk menemui kakek saya. Baiklah, Tuan Fu. Tapi kembali menemui kakakmu bersamamu. Dihitung sebagai salah satu dari 10 kencan kita, Kak. Tentu. Mari kita anggap ini kencan kedua kita. Tuan Fu. Kenapa hanya yang kedua? Ini jelas yang ketiga. Terakhir kali di pesta dansa, dihitung. Aku dipukuli dengan sangat buruk. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Ya, itu juga terhitung. Itu lebih baik. Bertemu orang tua setidaknya, kau bisa berusaha tampil rapi. Penampilanmu. Saat aku bertemu orang tua mereka, mulai mengkritikku. Ini aku. Selain itu, perjanjian itu tidak mengatakan apapun tentang gaya saya. Ayo pergi, kalungmu hampir lepas. Ini bukan kalung. Ini adalah rantai pinggang. Seleramu sangat norak. The film was translated and narrated by M Media. Kakek ini pacarku, namanya Xiaoye. Xiaoye. Ini kakakku. Halo kakek. Silakan duduk. Nona Xi. Anda berasal dari mana? Apa pekerjaan orang tua Anda? Kakek sudah lama sejak kita bermain catur. Mari kita bermain dengan baik. Kau bukan tandingan punah. Kakek orang tua saya adalah penduduk lokal. Mereka saat ini menjalankan bisnis kecil di sebuah desa di dalam kota. Kakek. Bukankah kau selalu memberitahuku untuk mencari gadis lokal menikah dan punya anak? Bisnis kecil itu bagus. Bisnis besar seperti kita sangat melelahkan. Benarkah? Kau nak. Tidak meningkat sedikit pun setelah bertahun-tahun. Seperti kata mereka, Jai semakin panas seiring bertambahnya usia. Kau tahu cara bermain catur? Sedikit. Ayo. Kalian berdua hadapi aku. Kau tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Ayo pergi semuanya. Mana? Diam itu saat menonton catur. Apa kau tidak tahu itu? Aku bukan seorang pria terhormat. Aku seorang wanita muda. Kau beranda kecil. Ayo. Mari kita bermain hanya berdua. Aku tidak percaya itu sini. Sini. Kakek tidak boleh menarik kata-katamu jika kau kalah kali ini. Itu tidak dihitung, ayo lagi. Kakek, kau sudah dewasa. Xiaoye, kau tidak tahu bagaimana memberi kakek istirahat. Xiaoye. Kalau begitu ajari kakek cara bermain catur. Jadi aku bisa pergi ke taman besok.
dan mengalahkan si tuali itu. Kakek. Sudah larut. Cepat maka. Baiklah, ayo makan dulu. Bisakah kau mengajariku setelah makan malam? Aku akan memikirkannya. Setelah makan malam nanti. Kau tidak harus pergi. Besok pagi, lanjutkan mengajari kakek cara bermain catur. Baiklah. Orang kaya memang berbeda. Ini kamar Tuan Fo. Tuan Fu, saya pernah melihat lukisan ini secara daring. Apakah yang di rumah Anda asli atau palsu? Tuan Fu, di mana saya akan menginap malam ini? Ada kamar di bawah. Pengurus rumah sudah menyiapkannya untukmu. Tuan Fu, apakah kunci di pintu Anda rusak? Mengapa saya tidak bisa membukanya? The film was translated and narrated by M. Media. Benar, Kau menginap di sini malam ini. Tuan Fu. Aku berpura-pura menjadi pacarmu untuk bertemu kakekmu, tapi aku tidak setuju untuk tidur denganmu. Nonashi. Apa kau sudah gila? Kunci ini. Jelas sekali kakek menyuruh seseorang melakukan ini. Jangan bilang kau tidak bisa keluar. Aku juga tidak bisa keluar. Dah. Selain tidur di sini. Pilihan apa yang lebih baik yang kau punya? Anda cucunya. Bagaimana bisa dia melakukan ini padamu? Melakukan ini padaku. Benar. Menempatkan kita berdua seorang pria dan seorang wanita bersama. Aku yang dirugikan. Kamu, Kau. Apa kau akan mandi? tidak. Aku tidak mandi. Terserah. Cukup dilihat. Cukup dilihat. Pergi mandi. Tidak ada tempat tidur tanpa mandi. Kalau begitu aku akan tidur di lantai. Itu juga tidak diperbolehkan. Aku tidak membawa pakaian apapun. The film was translated and narrated by M. Media. Si Xiaoye. Apa kau tidak mencuci wajahmu saat mandi? Aku akan mengantarmu untuk cuci muka. Aku terbiasa mencuci muka seminggu sekali. Aku sangat mengantuk. Aku akan tidur. Tidur-tidur. Matikan lampu.
Tidak apa-apa. Tidak. Aku tidak bisa tidur lagi. Kakek, aku sudah bangun. Kau anak nakal. Tadi malam kau hanya mempermainkan Xiaoye. Lihat betapa mengantuknya Xiaoye. Kakek, Anda salah paham. Tidak ada apapun yang terjadi di antara kami tadi malam. Xiaoye, jika si anak nakal ini mengganggumu, kau beritahu kakek. Kakek akan mengurusnya. Ada apa? Kalian berdua akan pergi ke konser. Ya. Kalian berdua bersenang-senang aku, ada urusan aku pergi dulu. Sangat kaya. Membeli 2 tiket untuk 1 orang. Seorang teman memberikannya padaku. Teman macam apa? Laki-laki atau perempuan? Apakah mereka pergi denganmu? Cemburu. Mana mungkin? Baiklah, seorang teman pria memberikannya. Tapi aku berencana pergi sendiri. Jadi bersama. Jadi ini terhitung 1 kali kah? Kau sangat peduli tentang berapa kali. Tentu saja 1 kali adalah 1 juta. Xiaoye. Bagaimana keadaanmu? Aku sangat kesakitan. Aku tidak bisa menggerakkan lenganku. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke rumah sakit. Sakit. Darurat. Dokter, bagaimana keadaannya? Bahu kanan pasti tidak patah. Oleskan saja obat. Baiklah, terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Buka bajumu. Apa? Bahumu terluka. Aku akan membantumu mengoleskan obat. Tuan Fu, pria dan wanita tidak seharusnya bersentuhan. Ini, aku bisa mengoleskannya sendiri ketika aku kembali. Kalau begitu aku akan menelepon sekretarisku. Biar dia membantumu memasangnya. Tuan Fu, sudah sangat larut tidak baik membuat karyawan melakukan perjalanan lagi. Tidak baik. Karyawan juga The butuh film was istirahat kah? translated and narrated by M Media. Tidak apa-apa sekretarisku, seharusnya tersedia kapan saja. Tuan Fu, tolong oleskan untukku. Apa boleh begitu? Ya. Tuan Fu, apakah ini tidak apa-apa? Baiklah.
apakah sudah merasa lebih baik? Ini benar-benar tidak terlalu sakit lagi. Terima kasih Tuan Fu.